Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai mini riset kami, yaitu analisis kelayakan usaha tani kacang tanah Ibu Rohani di Desa Socah, Kabupaten Bangkalan berdasarkan perhitungan NPV, BC, IRR, serta PBP. Kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Indah Faiha dengan NIM 019, lalu ada Desta Maharensi dengan NIM 044, dan Rahman Dwi Irvanto dengan NIM 131. Untuk pokok pembahasannya di sini yang pertama kami akan membahas mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai tinjauan pustaka, yang ketiga mengenai metode, dan yang keempat mengenai hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yang kelima mengenai kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama saya serahkan kepada yang bertugas. Yang pertama, pendahuluan. Kacang tanah di negara Indonesia merupakan komoditas pertanian terpenting setelah kedelai yang memiliki peran strategis pangan nasional sebagai sumber protein dan minyak nabati untuk makhluk hidup di bumi. Kandungan yang dimiliki oleh kacang tanah ini sangat banyak dan besar. Pada daerah Socah, Bangkalan, Madura ini, kacang tanah juga merupakan salah satu sektor pertanian yang maju dan berkembang. Oleh karena itu, banyak sekali usaha tani kacang tanah yang berada di Socah. Maka dari itu akan dilakukan analisis kelayakan usaha tani pada aspek finansial agar dapat mengetahui potensi dari usaha tani kacang tanah. Next. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Aspek finansial merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan suatu bisnis ataupun perusahaan secara keseluruhan. Hasil perhitungan kriteria investasi sebagai indikator dari modal yang diinvestasikan, yaitu perbandingan antara total benefit yang diterima dengan total yang dikeluarkan dalam bentuk present lalu selama umur ekonomis. Hasil perhitungan kriteria investasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan keputusan penanamaan modal dalam usaha tani. Pada aspek finansial ini digunakan sebagai metode perhitungan antara lain NPV, Gross P atau DE, FP atau DE, IRR, dan PBP. Selanjutnya mengenai metode. Yang pertama di sini untuk subjek penelitiannya, penelitian dilakukan di Desa Socah, Kabupaten Bangkalan pada tanggal 14 Mei 2022. Penelitian mengambil satu sampel petani, yaitu Ibu Rohani yang memiliki profesi sebagai petani kacang tanah. Yang kedua mengenai metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dari penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha tani dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Lalu untuk data sekunder di sini diperoleh dari referensi artikel serta penelitian terdahulu sebagai pendukung dalam pembuatan laporan. Selanjutnya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Di sini dapat kita lihat bahwa setelah melakukan perhitungan mengenai analisis net present
value atau NPV dengan perhitungan yang telah ada pada tabel. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa NPV sebesar 25.477,66. Hal tersebut menunjukkan bahwa NPV lebih besar daripada 0, yang berarti kegiatan usaha tani kacang tanah Ibu Rohani dikatakan layak untuk diusahakan. Selanjutnya mengenai benefit cost ratio dan net benefit cost ratio. Di sini sudah kita lakukan perhitungan seperti pada tabel yang tertera. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat kita ketahui bahwa gross B per C sebesar 2,31 dan net B per C sebesar 7,299420,228. Hal tersebut menunjukkan bahwa gross B per C lebih besar daripada 1 dan net B per C lebih besar daripada 1, yang berarti kegiatan usaha tani kacang tanah Ibu Rohani dikatakan layak untuk diusahakan. Selanjutnya yaitu IRR untuk hasil dan pembahasan. Untuk atas dapat diketahui bahwa IRR sebesar 85,57% dan lebih besar dari SOCC 8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha tani kacang tanah Ibu Rohani dikatakan layak untuk diusahakan. Selanjutnya yaitu payback period. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa payback period sebesar 1,67392. Hal tersebut prestasi usaha tani kacang tanah Ibu Rohani capai dalam jangka yang berarti dari umur tadi Jadi, untuk kesimpulannya sebesar 26, hal tersebut menunjukkan bahwa NPV lebih besar dari 0, yang berarti kegiatan usaha tani kacang tanah Ibu Rohani dikatakan layak untuk diusahakan. 2. Gross BC sebesar 2,31 dan net BC sebesar 7,299420228. Hal tersebut menunjukkan bahwa gross BC lebih besar dari 1 dan net BC lebih besar dari 1, yang berarti kegiatan usaha tani kacang tanah Ibu Rohani dikatakan layak untuk diusahakan. 3. IRR sebesar 85,57% dan lebih besar dari SOCC 8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha tani kacang tanah Ibu Rohani dikatakan layak untuk diusahakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu payback period sebesar 1,67392
7392. Hal tersebut menunjukkan bahwa waktu pengembalian biaya investasi usaha kacang tanah Ibu Rohani dicapai dalam jangka waktu 1 tahun 11 bulan 25 hari, yang berarti PBB kurang dari umur ekonomisnya dan layak untuk diusahakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.